Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah penganut Yahudi yang menjadi mu'alaf berkat Bismillah. Berikut adalah kisahnya. Cinta memang buta. Ya, ia membutakan siapa yang dihinggapinya. Karena cinta, seseorang akan rela melakukan apa saja. Bahkan atas nama cinta, ia akan dengan suka hati berkorban demi orang yang ia cintai. Hal ini terbukti pada apa yang dialami oleh seorang lelaki Yahudi. Pada suatu hari, ia mencintai seseorang perempuan yang juga beragama Yahudi. Sangatlah besar rasa cintanya, sampai membuatnya tak nyaman makan dan tak enak minum. Hatinya gundah gulana memikirkan perempuan itu, si pujaan hatinya. Dalam keadaan galau itu, ia memutuskan diri untuk mendatangi Athha al-Akbar, yaitu seorang ulama di daerahnya. Pertemuan kali itu ia memanfaatkan untuk berkonsultasi atas apa yang telah ia alami. Athha kemudian mengambil kertas dan alat tulis. Ia tuliskan kata Bismillah pada kertas itu. Telanlah ini, Athha menyuruh si lelaki itu untuk menelan kertas yang bertuliskan Bismillah itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur hatimu dan memberimu rezeki. Lanjut Athha mendoakan pria tersebut. Lelaki itu melakukannya. Setelah itu ada hal aneh yang ia alami. Ia merasa hatinya begitu bersinar. Ia mengaku bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu pula lah yang kemudian membuatnya lupa dengan urusan cintanya. Lantas ia mengajukan permintaan kepada Athha, tolong ajari aku tentang Islam. Penjelasan dan uraian tentang Islam pun meluncur daripada lisan Athha kepada lelaki itu. Lelaki itu pun kemudian masuk Islam. Kabarnya, masuk Islam si lelaki itu pun tersebar dan didengar khalayak ramai, termasuk oleh perempuan yang pernah ia cintai itu. Mereka juga mengetahui bahwa Athha lah yang membantu lelaki itu masuk Islam. Setelah itu perempuan yang dicintai lelaki tersebut mendatangi rumah Athha. Ia menceritakan siapa dirinya, yakni perempuan yang dulu dicintai oleh lelaki yang masuk Islam berkat bantuan Athha. Perempuan itu berkisah, ada seseorang yang mendatanginya dalam mimpi. Orang itu memberitahu jika dirinya si perempuan ingin mengetahui tempatnya di surga kelak. Hendaknya ia bertemu kepada Athha. Tolong kasih tahu aku di mana surga, kata perempuan tersebut kepada Athha. Athha kemudian menginformasikan kepada si perempuan bahwa jika ia ingin masuk surga, maka hendaknya ia membuka pintunya terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Athha, perempuan itu penasaran dengan bagaimana cara membukanya. Ia kemudian bertanya, bagaimana caranya? Athha kemudian menyuruhnya membaca Bismillah. Si perempuan itu mengucapkan hal yang dialami oleh si lelaki tempo hari ternyata juga dialami oleh si perempuan itu. Merasakan ada cahaya yang bersinar di dalam hatinya. Setelah itu ia memohon penjelasan Athha tentang Islam dan Athha menjelaskannya. Perempuan itu akhirnya memutuskan masuk Islam dengan kesadaran diri sendiri. Alhamdulillah, urusan selesai. Perempuan kembali ke rumahnya. Pada malam harinya ia bermimpi lagi sedang berada di dalam surga. Di sana ia melihat ada gedung-gedung dan ada kubah. Dari sekian banyak kubah itu, ada satu kubah yang bertuliskan Bismillah. Tulisan itu ia baca, wahai perempuan, begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu atas apa atau Bismillah yang telah engkau baca. Suara seseorang yang telah tiba-tiba datang memanggil perempuan tersebut. Ia terbangun dari tidurnya. Ia lantas berdoa, ya Allah, engkau memasukkan aku ke dalam surgamu. Namun engkau kemudian mengeluarkanku dengan cara membangunkanku dari tidurku. Aku memohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah aku dari segala kesusahan di dunia ini. Usai berdoa dengan kalimat tersebut, tiba-tiba musibah datang. Rumah perempuan itu roboh, puing-puingnya runtuh menimpanya. Hal itu membuatnya menghembuskan nafas terakhir, yang akhirnya ia meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kisah ini terdapat dalam kitab An-Nawadir karya Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Selain keutamaan Bismillah, pelajaran yang juga bisa diambil daripada kisah ini adalah tentang isi hati. Dalam kisah ini disebutkan keadaan si lelaki yang lupa terhadap urusan hati dan cintanya.
berkat merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hati. Ketika hati sudah berisi mengenai hal-hal akhirat secara maksimal, maka sudah barang tentu tidak ada ruang untuk memikirkan hal yang bersifat duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sahabat semua dapat mengambil hikmah daripada kisah ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.